Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan Gemesket. Kali ini Gemesket dalam edisi misteri. saya akan menghadirkan kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah horor dengan latar belakang kucing-kucing yang imut dan lucu. Tanpa banyak kata, kita mulai saja ceritanya ya teman-teman. Malam itu, Basuki sedang duduk di teras rumahnya. Sambil ditemani secangkir kopi dan sebungkus rokok, beberapa saat kemudian datanglah istrinya menghampirinya. "Ada apa, Wati?" tanya Basuki kepada istrinya. Wati kemudian duduk di sampingnya Basuki. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dari raut wajahnya terlihat murung sekali. Kemudian Wati menjawab, "Begini, Mas. Tadi malam kembali aku bermimpi didatangi oleh sosok kuntilanak yang persis seperti yang muncul di mimpiku seminggu yang lalu." Kuntilanak itu berkata kalau dia akan mengambil bayi kita, Mas. Mendengar hal itu, Basuki sangat terperanjat. Namun dia berusaha menyembunyikan hal itu. Dia tidak ingin Wati merasa khawatir. Dengan tetap berusaha terlihat tenang, Basuki berusaha menghibur istrinya. "Sudahlah, Wati. Mimpi itu hanyalah bunga tidur. Tidak perlu kau takutkan." "Tapi mimpi itu datang berulang kali, Mas," kata Wati. Basuki sejenak terdiam. Kemudian dia mengambil nafas panjang. "Ya, kita berdoa saja. Semoga tidak terjadi apa-apa." Di tengah malam, tiba-tiba Wati menjerit sangat keras sekali. Basuki langsung terbangun begitu mendengar teriakan histeris dari istrinya. "Ada apa, Wati? Ada apa?" tanya Basuki. "Bayiku, Mas. Bayiku. Bayi kita, Mas. Kemana dia, Mas?" kata Wati sambil terus meraba-raba perutnya. Basuki langsung terperanjat begitu melihat perut istrinya yang semula membuncit, sekarang tiba-tiba kempes. Kembali Wati menangis sambil memegangi perutnya. Keesokan harinya, Basuki mengajak Wati pergi ke rumahnya sesepuh desa. Sesepuh desa ini bernama Mbah Karyo. Beliau ini terkenal sebagai seseorang yang sering dimintai tolong dalam urusan hal gaib. Mbah Karyo meminta Basuki dan Wati agar tetap tenang. Setelah dilakukan penerawangan, kemudian Mbah Karyo berkata, "Bayimu ini baik-baik saja. Dia sedang dipinjam oleh makhluk gaib. Namun makhluk gaib ini bukanlah sosok jin yang jahat. Dia jin yang baik yang suatu saat akan selalu terus melindungi anakmu." "Lantas kapan bayi kami akan dikembalikan, Mbah?" tanya Basuki. Kemudian Mbah Karyo menjawab, "Untuk hal itu aku kurang tahu. Tapi biasanya dari semua orang-orang yang mengalami hal seperti yang kamu alami itu, kebanyakan rata-rata sampai 10 tahun. Tapi yang jelas suatu saat bayimu pasti akan kembali. Dan yang jelas bayimu baik-baik saja." Semenjak peristiwa hilangnya bayi dalam kandungannya, Wati melalui hari-harinya dengan kemurungan dan kesedihan. Melihat hal itu, Basuki benar-benar tidak tega. Akhirnya dia membujuk Wati bagaimana kalau mereka memungut anak pungut. Dan ternyata Wati pun setuju. Karena dia sangat merindukan kehadiran anak kecil di rumahnya. Mereka pun akhirnya memungut anak dari sepasang suami istri yang tidak lain adalah tetangga mereka. Namun ternyata sangat disayangkan. Ternyata mereka memungut anak dari pasangan suami istri yang wataknya tidak begitu baik. Di mana pasangan suami istri ini meminta persyaratan yang tidak mudah. Pasangan suami istri ini bernama Bambang dan Surti. Sore itu, Bambang mengobrol di teras dengan istrinya, Surti. "Begini, Bu. Tadi Juragan Basuki bilang kalau dia ingin mengadopsi Barno. Barno ini adalah anak dari pasangan suami istri yang saat ini masih berusia 1 tahun. Mendengar perkataan suaminya, Surti pun berkata, "Ya nggak apa-apa, Pak. Kan anak kita sudah banyak. Tidak apa-apa kalau Barno diadopsi Juragan Basuki. Tapi bilang kepada Juragan Basuki
Mereka juga harus mau menjamin kehidupan kita, Pak. Maksudmu? Kata Bambang agak keheranan. Surti kemudian melanjutkan kata-katanya. Begini, Pak, mintalah kepada Juragan Basuki agar setiap bulan mereka memberi uang kepada kita sebanyak 10 juta. Bambang tidak menjawab kata-kata istrinya. Dia hanya manggut-manggut, sepertinya memikirkan sesuatu. Idemu bagus juga, Bune. Tapi apa Juragan Basuki mau? Surti pun langsung menjawab, ya pasti mau, Pak. Juragan Basuki itu sangat ingin mempunyai anak. Dia pasti mau. Sejenak Bambang manggut-manggut, tapi kemudian dia berkata, baiklah kalau begitu, besok akan aku coba. Keesokan harinya Bambang datang ke rumahnya Basuki dan mengatakan niatnya. Ternyata Basuki dan Wati tidak keberatan dengan syarat yang diajukan oleh Bambang. Akhirnya Barno diadopsi oleh Basuki dan Wati. Dan setiap bulan Basuki dan Wati selalu memberikan uang sebanyak 10 juta kepada pasangan Bambang dan Surti. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata uang 10 juta itu dirasa masih kurang oleh pasangan suami istri yang serakah ini. Padahal di zaman itu, uang 10 juta itu adalah nilai yang sangat besar sekali. Karena saat itu bensin 1 liter harganya hanya sekitar Rp2.000. Akhirnya setiap tahun mereka meminta tambahan mulai dari 25 juta sampai 30 juta. Karena Basuki dan Wati sangat sayang kepada Barno, mereka tidak keberatan dan menyanggupi apa yang diminta oleh pasangan suami istri yang serakah ini. 10 tahun sudah berlalu, dan saat ini Surti sudah hamil 2 bulan. Basuki sangat bahagia sekali. Akhirnya istrinya hamil juga. Namun ada sedikit kerisauan di hati mereka. Mereka ingat 10 tahun yang lalu, di mana Mbah Karyo mengatakan kalau anak mereka sedang dipinjam oleh makhluk gaib, perkiraannya selama 10 tahun. Mereka mengira apa mungkin anak yang dikandung Surti saat ini adalah anak 10 tahun yang lalu yang dipinjam oleh makhluk gaib itu. Namun akhirnya mereka berdua berusaha melupakan hal itu. Mereka fokus dan bersyukur kalau saat ini Wati sedang hamil dan sebentar lagi akan dikaruniai seorang anak. Dan ketika kehamilan Wati tepat mencapai usia 9 bulan 10 hari, lahirlah anak mereka. Lahirlah seorang bayi lelaki yang sangat tampan, dan bayi lelaki itu diberi nama Pandu. Namun kebahagiaan Basuki dan Wati ini ternyata menimbulkan kekhawatiran kepada Bambang dan istrinya. Pasangan suami istri yang licik ini khawatir kalau Basuki dan Wati tidak sayang lagi kepada Barno dan tidak akan memberikan uang lagi kepada mereka. Walaupun sebenarnya kekhawatiran mereka itu sama sekali tidak terbukti. Karena walaupun Basuki dan Wati sudah memiliki anak kandung, namun Basuki dan Wati tetap sayang kepada Barno. Dan setiap hari Basuki dan Wati selalu memberi uang yang banyak kepada Bambang. Namun ternyata keserakahan Bambang dan istrinya ini benar-benar membutakan mata hati mereka. Keserakahan akan harta benar-benar menimbulkan prasangka buruk dan kekhawatiran. Akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Pandu, anak kandungnya Basuki. Akhirnya Bambang dan Surti memutuskan pergi ke sebuah dusun terpencil. Ternyata mereka menemui seorang dukun yang terkenal memiliki kesaktian untuk membunuh tanpa menyentuh. Intinya dukun ini memiliki keahlian dalam hal santet menyantet. Mereka meminta sang dukun agar bisa menghilangkan nyawanya Pandu, anak kandungnya Basuki. Sang dukun pun menyanggupi permintaan sepasang suami istri yang jahat itu. Setelah dia menerima pembayaran yang sangat banyak, sang dukun pun segera melakukan ritual. Menurut rencana, mereka akan mengirimkan santet tali pocong kepada Pandu, di mana dalam perhitungan mereka, setelah Pandu ditemui pocong kiriman sang dukun, maka Pandu akan menderita sakit yang sangat keras dan akhirnya meninggal dunia. Malam itu Pandu sangat rewel sekali. Anak laki-laki berusia 3 tahun ini benar-benar tidak mau tidur. Bahkan sampai jam setengah 12 malam pun Pandu masih saja belum mau tidur dan tetap bermain di halaman rumah. Basuki dan Wati akhirnya agak khawatir juga.
Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres, karena Pandu tidak mau diajak ke dalam rumah. Akhirnya Basuki pun nekat menggendong Pandu. Namun ketika Pandu digendong, dia menangis meronta-ronta. Tiba-tiba berembuslah angin yang sangat kencang, yang pada awalnya banyak sekali suara jangkrik dan binatang malam bersautan. Tapi begitu ada angin yang berhembus sangat kencang itu, suara-suara binatang malam itu pun langsung lenyap seketika. Setelah angin yang berhembus sangat kencang itu berhenti, Pandu pun tiba-tiba tertidur di pelukan Basuki. Sesaat kemudian, Basuki dan Wati mendengar suara tawa perempuan. Bersama dengan itu, tiba-tiba muncullah asap yang mengepul, dan semakin lama membentuk sosok tubuh seorang wanita berambut panjang, bermuka pucat dan bergaun putih. Yang tidak lain adalah sosok kuntilanak yang selalu mendatangi Wati dalam mimpi. Basuki dan Wati sangat terkejut. Ketika Basuki ingin bertanya, tiba-tiba kuntilanak itu memberikan isyarat kepada Basuki agar diam. Basuki pun tidak berani bertanya. Kemudian kuntilanak itu berkata, "Lekas, ajak anakmu masuk ke rumah dan tidurkan dia. Karena sebentar lagi akan datang bahaya yang akan mencelakai anakmu. Kalian semua masuk rumah dan tutup pintu jendela rapat-rapat. Aku akan menghalau bahaya itu." Basuki dan Wati pun akhirnya menuruti apa yang dikatakan kuntilanak itu. Mereka masuk ke dalam rumah dan mengunci rapat-rapat pintu dan jendela. Namun beberapa saat setelah mereka menidurkan Pandu, mereka mendengar suara getaran seperti suara tanah yang dihentak oleh benda berat bertubi-tubi. Jeluk, jeluk, seperti itulah suaranya. Karena penasaran, Pandu dan Wati mengintip lewat celah-celah jendela. Mereka melihat di halaman rumahnya ada sosok pocong yang sangat besar sekali. Tingginya saja hampir mencapai 3 meter. Kuncung pocong itu dijambak oleh si kuntilanak, dan si kuntilanak itu pun menyarat pocong itu pergi menjauh dari rumahnya Basuki. Pagi itu, Bambang dan istrinya sengaja bangun pagi. Mereka tidak sabar menunggu apa yang terjadi di rumahnya Basuki. Namun, sampai siang hari mereka tidak mendengar kabar apapun. Karena penasaran, mereka pun berniat bertamu ke rumahnya Basuki dengan alasan untuk menjenguk Barno. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati anaknya Basuki masih dalam kondisi segar bugar. Saat itu Pandu sedang bermain-main dengan riangnya bersama Barno. "Iya Pak nih, apa jangan-jangan dukun itu bohong dan hanya ingin mengambil uang kita?" "Bisa jadi seperti itu Bune. Awas saja kalau dia berani membohongi kita." "Begini saja Bune, nanti sore kita pergi ke tempat dukun itu," kata Bambang setengah berbisik kepada Surti. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Bambang dan Surti pergi ke tempat si dukun. Namun betapa terkejutnya mereka ketika sampai di rumahnya si dukun. Mereka melihat banyak orang berkerumun di rumahnya si dukun. Mereka bergegas mendatangi rumah yang dikerumuni banyak orang itu. Dan betapa terkejutnya mereka. Ternyata di dalam rumah itu terdapat jenazah sang dukun santet dalam kondisi yang sangat mengenaskan, di mana tubuhnya hancur sudah tidak berbentuk lagi. Orang-orang pun langsung beranggapan kalau sang dukun ini memang sudah mendapatkan karmanya. Mungkin saja dia dimakan oleh setan yang ilmunya lebih tinggi dari dirinya. Melihat hal itu, Bambang dan Surti langsung pulang. Mereka tidak habis pikir apa yang sebenarnya terjadi dengan dukun itu. Sampai di rumah, mereka berdua berpikir keras bagaimana caranya bisa menghabisi Pandu. Bambang dan Surti akhirnya mengambil inisiatif akan mengeksekusi sendiri Pandu tanpa bantuan orang lain. Mereka merencanakan akan meracun Pandu. Beberapa hari kemudian, Bambang dan Surti kembali mendatangi rumahnya Basuki dengan alasan untuk menjenguk Barno. Bambang sengaja membawa jajanan kesukaan Pandu, dan ternyata jajanan itu sudah diberi racun oleh Bambang. Sampai di depan rumahnya Basuki, mereka disambut oleh tuan rumah dengan ramah. "Mas Basuki, hari ini aku ingin mengajak Barno pulang ke rumah sehari saja ya," kata Bambang. Bambang sengaja mengajak Barno agar jangan sampai dia ikut memakan jajanan yang telah diberi racun yang dia tujukan untuk Pandu. Basuki dengan senang hati mengizinkan Bambang untuk mengajak Barno pulang ke rumahnya.
Setelah Bambang sekeluarga pulang, Pandu pun bergegas membuka jajanan kesukaannya yang dibawakan oleh Bambang tadi. Karena Pandu tidak bisa membuka jajanan itu, akhirnya Basuki pun yang membukakannya. Namun betapa terkejutnya Basuki ketika dia membuka jajanan itu, tiba-tiba muncullah sosok kuntilanak yang merebut jajanan itu. Jajanan itu pun dibawanya pergi entah kemana. Pandu pun berteriak histeris ketika melihat kemunculan kuntilanak itu. Tapi Basuki langsung menenangkan Pandu. Kalau kuntilanak itu bukanlah sosok yang jahat, mungkin saja dia lapar, jadi berikan saja jajanan itu kepada dia, kata Basuki berusaha menenangkan Pandu. Dan ternyata Pandu pun bisa tenang mendengar penuturan ayahnya. Justru dia merasa kasihan kepada kuntilanak itu. Beberapa saat kemudian datanglah Wati. Ada apa mas? Tadi kok ribut-ribut? Basuki pun memberikan isyarat pada istrinya agar diam. Istrinya pun memahami syarat itu dan dia sudah tidak berkata apa-apa lagi. Mereka pun akhirnya duduk dan mengobrol. Tanpa sengaja, mata Basuki melihat ada beberapa jajanan tercacar yang tadi direbut oleh kuntilanak. Bersamaan dengan itu, kemudian masuklah 2 ekor kucing memakan jajanan itu. 2 ekor kucing itu langsung terbatuk-batuk dan mulutnya berbusa. Akhirnya, kedua kucing itu mati setelah makan makanan itu. Wati sangat kaget melihat hal ini. Loh mas, kenapa dengan kucing-kucing kita mas? Kemudian Basuki pun mengajak Wati dan Pandu untuk menjauh. Di dalam kamar, Basuki membahas hal itu dengan istrinya. Apa mungkin jajanan yang dibawa Bambang itu beracun ya mas? Bisa saja Wati, tapi apa maksud mas Bambang meracuni Pandu? Tapi jangan-jangan memang kucingnya saja yang sebelumnya sudah sakit mas. Itu jajanannya masih ada sisa sedikit. Coba kita kasihkan ke ayam itu. Mereka pun akhirnya mengambil sisa-sisa jajanan yang tercacar itu, dan mereka memberikan jajanan itu kepada ayam mereka. Ada 2 ekor ayam yang langsung mematuk dan memakan sisa jajanan yang dibawa Bambang. Dan seperti apa yang terjadi pada kedua ekor kucingnya, kedua ayam itu pun langsung batuk-batuk dan mulutnya berbusa dan tewas seketika. Akhirnya mereka berdua semakin yakin kalau jajanan yang dibawa Bambang itu memang beracun. Malam itu di rumahnya Bambang, terlihat dia dan istrinya sedang ngobrol di teras rumah. Kali ini tidak mungkin Pandu bisa lolos, ujar Bambang dengan sangat yakin. Iya pak, kita lihat saja besok. Rencana kita pasti berhasil, saut Surti menimpali kata-kata suaminya. Belum selesai Surti ngomong, tiba-tiba mereka mendengar hembusan angin yang sangat kencang dan tawa perempuan yang menggema. Surti langsung mendekat kepada suaminya dan memegang tangan suaminya. Keduanya benar-benar sangat ketakutan. Mereka pun langsung masuk ke rumahnya. Tapi begitu mereka membuka pintu rumahnya, di dalamnya sudah ada sosok kuntilanak yang sangat menakutkan. Kuntilanak itu terlihat sangat marah, dan dia membawa jajanan yang dibawa Bambang sore tadi. Mau apa kau kemari? Aku tidak punya masalah denganmu, kata Bambang dengan sangat ketakutan. Suami istri ini bergantian bertanya dengan sangat takutnya. Namun sang kuntilanak itu tidak menjawab. Malah dia langsung menjabak rambutnya Bambang, sampai Bambang berteriak ketakutan. Ketika mulutnya Bambang berteriak dan menganga, kuntilanak itu langsung memasukkan jajanan itu ke mulutnya Bambang dan dipaksa untuk menelannya. Bambang pun batuk-batuk dan langsung berbusa mulutnya. Dan hal itu juga terjadi kepada Surti. Dia juga langsung dijabak rambutnya dan mulutnya langsung dijejali jajanan beracun itu. Sepasang suami istri itu pun langsung batuk-batuk dan menemui ajalnya saat itu juga. Surti dan Bambang benar-benar mengalami nasib yang sangat naas di akhir hidupnya. Nasib yang sangat naas yang disebabkan oleh keserakahannya kepada harta. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga saja cerita yang sangat panjang ini bisa menghibur teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.